In a colony he once presided over, many point to a dark legacy. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 13 tokoh yang dihormati atau dipuja di barat tetapi ternyata memiliki sisi gelap yang jarang dibicarakan. Christopher Columbus was about to discover a new world and within a few short years turn a paradise into a hell. P.T. Barnum. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you wanna be. P.T. Barnum yang dikenal sebagai The Greatest Showman menjadi inspirasi bagi film Hugh Jackman tahun 2017 dengan judul yang sama. Film tersebut menggambarkannya sebagai pembela kaum yang dikucilkan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Pelopor dunia sirkus ini adalah seorang Victorian yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan merupakan pencetus freak show. Banyak yang menganggap cara dia memperlakukan individu dengan kelainan fisik sebagai eksploitasi. Barnum would often present people from non-white ethnic backgrounds as living curiosities, promoting racial othering in his museum. In a similar vein, he presented a black man named William Henry Johnson as a creature known as the What Is It? Salah satu penipuannya yang pertama adalah membeli Joyce Head, seorang budak tunanetra, lalu mengklaim bahwa ia adalah mantan perawat George Washington yang berusia 161 tahun. Dia juga menggunakan hewan eksotis yang kerap diperlakukan dengan buruk. Terlepas dari semua praktiknya yang kejam, Barnum tetap dikenang sebagai seorang pengusaha dan penghibur visioner dalam budaya barat. Looking back now through a modern-day lens, the magic and spectacle that P.T. Barnum created would rather be seen as xenophobic, cruel to animals, racist, and hateful. Florence Nightingale. Because of Florence Nightingale, nursing is one of the most regulated and respected professions in the world. Florence Nightingale dikenal sebagai pendiri keperawatan modern dan usahanya selama Perang Crimea membuatnya dijuluki The Lady with the Lamp. Nightingale returned to England and received a hero's welcome, a medal from Queen Victoria, and a gift of $250,000. Namun, ia memiliki pandangan yang cukup ekstrim tentang ras dan kelas sosial. Dia mendukung pembunuhan terhadap penduduk asli di bawah kekuasaan Kekaisaran Britania, menganggapnya sebagai kejahatan yang diperlukan untuk memperadabkan budaya tersebut. Nightingale juga seorang penganut supremasi kulit putih dan Kristen yang kuat, serta meyakini bahwa budaya lain secara alami lebih rendah. Dia juga mendukung teori miasma yang mengklaim bahwa bau busuk, kotoran, dan perilaku tidak bermoral adalah penyebab utama penyakit. Artinya, dia percaya bahwa pekerja seks dapat menciptakan penyakit secara spontan, sebuah teori yang kini terbukti tidak masuk akal. John A. Macdonald. Sir John A. Macdonald is called the father of Confederation, but many Canadians feel he should be scorned for policies that profoundly hurt Indigenous peoples. Perdana Menteri pertama Kanada, John A. Macdonald, dihormati sebagai salah satu bapak pendiri negara tersebut, tetapi banyak yang menganggapnya tidak layak untuk dipuja. Pada tahun 1876, ia menerapkan Indian Act, sebuah undang-undang yang bertujuan untuk mengasimilasi penduduk asli dan sepenuhnya mengendalikan kehidupan mereka. Sistem ini secara paksa memisahkan lebih dari 150.000 anak pribumi dari keluarga mereka, menempatkan mereka di sekolah-sekolah pemerintahan dengan kondisi yang seringkali mengerikan. So he can be seen as a nation builder, but also as a racist. Mereka dilarang berbicara dalam bahasa asli mereka dan sering mengalami perlakuan buruk, bahkan banyak yang meninggal. Kontroversinya tidak berhenti di situ. Ia juga memiliki pandangan rasis terhadap imigran non-Eropa, terutama pekerja asal Tiongkok. Ia memberlakukan pajak kepala bagi imigran Tiongkok untuk menghambat kedatangan mereka ke Kanada, yang kemudian berkembang menjadi larangan total pada tahun 1923, 3 dekade setelah kematiannya. Having done 30 years of research into Indigenous history and the relationship between Indigenous people and the Canadian state, he's also the father of the dysfunctional country we live in today. Henry Ford. With the Model T, the most successful car in history, and the groundbreaking $5 a day wage, Ford ushered in the modern world. Henry Ford mendirikan Ford Motor Company yang terkenal karena mempelopori produksi mobil dengan harga terjangkau di awal abad ke-20. Namun, ia juga menerbitkan Dearborn Independent, sebuah surat kabar yang sering memuat artikel antisemit yang berbahaya. One of the nation's richest men, he despised the wealthy and feared a vast conspiracy threatened to bring him down.
Tulisan-tulisannya begitu berpengaruh hingga menarik perhatian Adolf Hitler yang menyebut Ford sebagai inspirasinya, menulis tentangnya dalam Mein Kampf, dan bahkan menyimpan potret Ford di kantornya. Ford juga sangat anti serikat pekerja. Ia mempekerjakan pasukan keamanan pribadi yang mengintimidasi dan menyiksa pekerja serta menggunakan pengawasan untuk menekan gerakan buruh. Insiden paling terkenal adalah Battle of the Overpass pada tahun 1937 di mana pasukan keamanannya dengan brutal memukuli para pemimpin serikat pekerja. Setelah itu, Ford juga mengawasi kehidupan pribadi para pekerjanya dengan menugaskan inspektur untuk memastikan mereka menaati standar moral ketat yang ia tetapkan. Thomas Jefferson. He was part of America's fight for freedom and equality, but were his enlightened principles outweighed by participation in a greater injustice? Thomas Jefferson dihormati sebagai salah satu bapak pendiri demokrasi Amerika, tetapi pandangannya tentang perbudakan, ras, kolonialisme, dan penduduk asli Amerika jauh dari ideal kebebasan yang ia perjuangkan. Ia dikenal karena menulis bahwa, dalam tanda kutip, semua manusia diciptakan setara, tetapi pada kenyataannya, ia memiliki lebih dari 600 budak sepanjang hidupnya. Presented by the Smithsonian's National Museum of African American History, lists the names of every slave Jefferson ever owned on a huge wall. Kekayaannya dan gaya hidupnya yang mewah ditopang oleh kerja paksa para budaknya, dan ia tidak melakukan tindakan yang berarti untuk menghapuskan perbudakan. Dalam tulisannya, ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa orang kulit hitam secara biologis dan intelektual lebih rendah. You have to see him through the lens and through the eyes of his enslaved population. Seperti banyak tokoh Amerika awal lainnya, ia juga mendukung pengusiran komunitas penduduk asli dan mendorong para pemukim untuk mengambil tanah mereka di seluruh benua. Henry Kissinger. Henry Kissinger, America's most consequential and controversial Secretary of State, died last night at the age of 100. Henry Kissinger menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional selama pemerintahan Nixon dan Ford. Ia adalah tokoh penting dalam Perang Dingin dengan sebagian orang menganggapnya sebagai pahlawan Amerika, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol imperialisme yang mengabaikan hak asasi manusia. Kissinger membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok, tetapi juga berperan besar dalam Perang Vietnam, terutama dalam kampanye pemboman di Kamboja yang menyebabkan banyak korban sipil. I think it would be hard to find somebody else as comparable as Henry Kissinger in terms of the damage that they have done. Ia juga mendukung kudeta di Chili pada tahun 1973 yang menggulingkan Presiden Salvador Allende yang terpilih secara demokratis dan memulai era kediktatoran. Kissinger turut mendukung invasi Indonesia ke Timur Timur pada tahun 1975 yang menyebabkan pendudukan brutal dan menewaskan lebih dari 200.000 warga Timur Timur. I think he does have an inordinate amount of blood on his hands. Julius Caesar. Julius Caesar adalah sosok penting dalam sejarah manusia. Bahkan 1 bulan dalam kalender masih menggunakan namanya hingga kini. Pada tahun 44 sebelum Masehi, ia mengangkat dirinya sendiri sebagai diktator seumur hidup di tengah meredupnya era Republik Romawi. Dictator is a form of exceptional power that was supposed to be temporary. Caesar is using this as a fig leaf to hide the fact that there are no limits to his influence and power. Ia dihormati sebagai salah satu jenderal terhebat sepanjang masa, tetapi kampanye militernya sangat brutal dan menyebabkan ratusan ribu orang tewas. Salah satu contoh paling mengerikan adalah pembantaian besar-besaran terhadap suku Galia yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai genosida. Spare me their lives, but the Republic. I am the Republic. With each success, Caesar's ambitions grow. Seluruh suku dimusnahkan atau diperbudak, sebuah tingkat kebrutalan yang bahkan dianggap berlebihan dalam standar Romawi. Kini, ia dikenal bukan hanya sebagai jenius militer, tetapi juga sebagai sosok yang ambisinya menjadi fondasi bagi kekaisaran Romawi yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Caesar begins a massive rebuilding of Rome. He builds libraries, he builds a new forum named after him. This building project provides thousands of jobs for Roman citizens and glorifies the city as it has never been glorified before. Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi, great symbol of Indian independence, spoke for Hindu India. Mahatma Gandhi dianggap sebagai ikon perdamaian dengan komitmen terhadap kesederhanaan, vegetarianisme, dan kemandirian. Bisa jadi ia mengadopsi sikap ini karena tidak memiliki akses ke senjata. Anehnya, ia pernah berkata dalam tanda kutip, "Jika kami punya bom atom, kami akan menggunakannya melawan Inggris." Gandhi juga pernah mengungkapkan pandangan rasis terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan dengan menggunakan bahasa yang merendahkan. He once wrote that white folks, despite their flaws, should be the predominating race in South Africa. Ia disebut-sebut memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi pada saat yang sama memiliki pandangan misoginis, percaya bahwa perempuan seharusnya tetap berada di rumah. Salah satu kontroversi terbesarnya adalah kebiasaannya tidur di samping perempuan muda, termasuk keponakan jauhnya, untuk menguji pengendalian diri. Ia membela tindakan ini sebagai praktik spiritual. Thomas Edison. He counterattacked Tesla's success by launching a brutal smear campaign, one of the nastiest in the history of American industry. Banyak penemuan dikaitkan dengan Thomas Edison, seperti fonograf, lampu pijar, dan kamera film. Namun, banyak dari penemuan yang dikaitkan dengannya sebenarnya merupakan hasil kerja orang lain. Salah satu kontroversi terbesar dalam hidupnya adalah persaingannya dengan Nikola Tesla dan George Westinghouse dalam War of Currents, di mana Edison mendukung arus searah atau DC, sementara dua pesaingnya mempromosikan arus bolak-balik atau AC. Everybody assumed that Edison would get the contract to wire it and to power the first World's Fair powered by electricity. And to everyone's surprise, Westinghouse, using Tesla's patents, won the contract. Edison menggunakan taktik agresif untuk merusak citra AC, termasuk menyetrum hewan di depan umum menggunakan AC untuk menunjukkan bahayanya. Padahal, hal yang sama juga bisa dilakukan dengan DC. Selain itu, ia dikenal memperlakukan karyawannya dengan buruk, serta berperan dalam pengembangan kursi listrik sebagai alat eksekusi. George Washington. One of the greatest myths about Washington that needs to be dispelled is that he was somehow superhuman. Washington adalah bapak pendiri kedua dalam daftar ini dan mungkin yang paling terkenal. Ia memimpin tentara kontinental meraih kemenangan dalam Perang Revolusi Amerika dan menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Namun, ia memiliki banyak budak sepanjang hidupnya, meskipun pernah menyatakan perasaan yang bertentangan mengenai praktik tersebut. At the time of his death, there were nearly 300 enslaved people living at Mount Vernon. Ia juga memperlakukan suku-suku asli Amerika dengan buruk, mengusir mereka, dan mendorong ekspansi Amerika ke wilayah mereka. Selain itu, ia mengerahkan pasukan federal untuk menumpas Whiskey Rebellion pada tahun 1794 yang memicu kekhawatiran tentang penggunaan militer terhadap warga sipil. He was already unhappy about anti-federalist activity and dispatched Alexander Hamilton with 15,000 troops to go down to Pennsylvania to put down this rebellion. Meskipun demikian, ia tetap menjadi simbol persatuan bagi rakyat Amerika dan berperan besar dalam membentuk prinsip-prinsip dasar negara tersebut. Bunda Teresa. She was a charlatan, pure and simple. Bunda Teresa mendirikan Missionaries of Charity pada tahun 1950, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk merawat orang sakit, miskin, dan sekarat. Pada tahun 1979, ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas pengabdiannya yang tanpa pamrih. Setelah wafat, ia dikanonisasi oleh Gereja Katolik Roma dan diberi gelar Santa Teresa. She gave more money to the Vatican Bank than entire countries. The first thing you ask is, what are they doing with the money? Namun, tahukah kamu bahwa ia memiliki pandangan yang cukup kontroversial? Misalnya, ia sangat menentang aborsi dan kontrasepsi. Dalam pidato penerimaan hadiah Nobelnya, ia menyatakan bahwa, dalam tanda kutip, penghancur perdamaian terbesar saat ini adalah aborsi. Fasilitas medisnya juga dikritik karena dianggap tidak memadai, seringkali lebih menitik beratkan pada persiapan spiritual menjelang kematian daripada perawatan medis. Selain itu, Bunda Teresa juga memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh kontroversial seperti keluarga diktator Haiti, François Duvalier. I don't believe that there is any human being who doesn't believe in God, unless they are mental. Christopher Columbus. I never liked Columbus. Columbus diyakini sebagai orang Eropa pertama yang menjelajahi Amerika setelah Leif Erikson sekitar 500 tahun sebelumnya. Ia mendirikan pemukiman Eropa pertama di Amerika pada era penjelajahan yang dikenal sebagai La Navidad. Christopher Columbus was about to discover a new world, and within a few short years, turn a paradise
into a hell. Peristiwa ini menandai dimulainya era kolonialisme, sekaligus awal dari berakhirnya kebebasan penduduk asli Amerika. Ekspedisinya menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya dan masyarakat pribumi, serta membawa penyakit yang menghancurkan populasi di benua tersebut. Columbus memperbudak lebih dari 1.000 penduduk asli, dan 56 tahun setelah perjalanannya hanya tersisa 500 dari 300.000 penduduk asli di Hispaniola. Perjalanannya adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah, dan meskipun dihormati sebagai penjelajah pemberani, tindakannya mencerminkan sisi kelam kolonialisme. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Winston Churchill. Winston Churchill is a hero and one of the greatest Britons of all time. But in a colony he once presided over, many point to a dark legacy. Pandangan Winston Churchill tentang ras begitu luas hingga memiliki halaman Wikipedia sendiri. Membahas semua kontroversinya membutuhkan banyak video, tetapi yang paling terkenal adalah kelaparan Bengal tahun 1943 yang menewaskan 2-3 juta orang. He is seen actually as the precipitator of mass killing. Amerika dan Kanada menawarkan untuk mengirim bantuan pangan ke Bengal, tetapi Churchill dengan sengaja menolak memberikan bantuan. Banyak yang menganggapnya sebagai seorang supremasi kulit putih. Leo Emery, seorang imperialis sayap kanan sejamannya, pernah mengatakan bahwa ia, dalam tanda kutip, tidak melihat banyak perbedaan antara pandangan Churchill dan Hitler. Ia membantai pengunjuk rasa sipil di Yunani, berperan dalam kematian sia-sia di Irlandia, dan memaksa rakyat Kenya masuk ke kamp konsentrasi. Beberapa orang berpendapat bahwa kutipan terkenalnya "We shall fight them on the beaches" sebenarnya menjiplak dari seorang Republikan Irlandia yang dihukum gantung dan dipenggal oleh Inggris pada tahun 1803. Apakah ada tokoh kontroversial yang diidolakan orang barat lainnya yang menurutmu harus masuk dalam daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. At different times, he stated that he wanted to step away from slavery, from being a slaveholder, but for various reasons he could never make it happen. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.